Rian, Apa? belajar yuk. Nggak mau. Kenapa? Gak suka. People talk about. People talk about. Tapi iya sih, banyak orang yang gak suka belajar. Padahal efek dari belajar itu kan wow gitu. Orang suka efek dari belajarnya, cuman orang nggak suka proses belajarnya juga. Oh gitu. Metodenya seringnya membosankan. Oh, sama aja kayak orang pengen sukses tapi nggak suka prosesnya. Bisa jadi. Bisa jadi gitu ya. Oh, kita sapa dulu. Oh iya. Halo, Hai, people. hai people. Gak kerasa ya, udah episode ketiga. Kesannya udah ribuan. Kesannya udah ribuan episode, padahal episode ketiga. Episode ketiga tuh tapi effort tuh semua. Effort. Contohnya, kenapa effort? Ya kita udah bisa di episode ketiga nih effort. Standar ya. Standar. Justru effortnya adalah bisa mencapai episode ketiga. Itu udah merupakan suatu effort. Nah, sekarang kita mau bahas apa nih sekarang nih? Nah, Kemarin kita udah bahas puasa kita di masa kecil. sekarang kita bahas yang dulu-dulu. Dulu tuh apa? Lu tuh nggak lengkap kalau nggak bahas masa SMA, masa remaja. Bahas waktu SMA waktu puasa gitu. Enggak. Enggak. Ribet nanti. Ribet. Sama aja kayak kemarin. Iya, sama aja. Kayak kemarin. Biasanya kan masa SMA tuh katanya ya masa yang paling indah dan susah dilupain gitu. Oh bener. Buat sebagian orang iya. Apanya yang nggak bisa dilupain? Karena indahnya apa yang nggak bisa dilupainnya apa? Oke, gue salah ngomong. Gue perhatiin nih muka lu. Aduh, muka kesel. Tapi bener, gue setuju. Soalnya gini, banyak orang yang stuck tuh di momen SMA. Gue nggak bilang stuck sih, lu stuck ya? Oke, gue salah ngomong. Nggak. Gue setuju kalau masa-masa SMA itu adalah masa-masa yang indah. Dan Masa yang kesannya tuh dalam. Mungkin karena di situ kita belajar menjadi dewasa. Beranjak maksudnya. Ya, kita banyak mulai mengenal hal dari pertemanan itu yang Seperti apa, terus mulai mengenal lawan jenis itu seperti Seperti apa. Kita mulai mengerti hal negatif, positif tuh seperti apa Ya, gitu. terutama hal-hal negatif. Negatif. Lebih ke Positifnya negatif jarang. ya. Positifnya lebih ke ngerti sih, cuman gak dilakuin. Iya, tapi SMA benar-benar indah banget sih. Indah sob, serius. Gue sampai sekarang aja kadang-kadang ya, hal yang kalau ditanya nih, waktu gue ngampus gitu kayaknya sedikit memorinya gitu. Waktu gue SMP ada, cuman sedikit. Tapi ketika ngomongin zaman-zaman SMA, banyak banget gue yang masih kerekam. Iya, Karena bahkan temen SMA gua sekarang tuh masih jadi temen baik gua. contohnya, Sebutin nama. iyalah. Ya nggak usah aja biar cepat. Iya biar valid lah, nggak apa-apa sebutin lah. Iya, maksud gua yang nggak usah temenan lagi aja yang gua sebutin. Oh gitu. Biar cepat gitu maksud lu Nyari kan. nyari penyakit. Tapi tetap gue yang salah sih. Iya, lu lah. Coba dong, sharing masa-masa SMA lo dong. Dari mulai yang mana nih? Ya terserah lo. Mulai dari. Oh, dari awal gua masuk SMA deh. Boleh. Jadi gua masuk SMA tuh awalnya gua bener-bener udah nggak semangat banget. Dari rumah dong, mulai dari rumah. Dari SMA ya? Iya, kan Iya, dari rumah. baru masuk SMA dari rumah gua nih. kan tinggal di sekolah. Oh, anak penjaga sekolah. Mang sekolah. Diman. Nah, itu gua kan transisi dari SMP ke SMA itu agak nggak semangat gua, boy. Karena Kenapa gitu? Waktu SMP tuh gua LDR-an. Terus Gimana? SMP LDR-an. Iya, SMP gue LDR-an. Nah, cewek gue ini pindahlah dia keluar kota. Oke. Jadi gue kayak jadi nggak semangat gitu sekolah SMA-nya. Oke. Itu bener-bener gue kayak ngerasa bete nih. Terus mesti kenal orang baru yang ya menurut gue jadi kayak ribet deh, momennya tuh kayak nggak pas gitu, kayak gue lagi nggak mau kenal orang baru gitu. Jadi kasarnya effort buat lo harus memulai sesuatu lagi dari nol gitu ya. Iya, gue tuh emang bener-bener jadi kayak diem aja udah, jadi kayak males aja udah ngikutin. Rangga. Cool gitu kan. Baca bukunya, aku, kamu, kita. Ada yang berisik dikit di Jayus. tempong pakai pulpen. Iya, kayak gitu. Jadi kayak ya awalnya gue dari situ, tapi di situ gue mulai nemuin teman-teman gue yang aktif dan hiperaktif
mengganggu gue gitu. Mengganggu atau Mendekati. mengganggu atau coba deket sama lu? Ya ada yang mengganggu nih, mendekati. Oke. Nah akhirnya pas di situ ya udah lama kelamaan ya kebentuk sendiri sih circle-nya. Oh iya. Kalau lu gimana? Gue sama kayak anak-anak bad pada umumnya lah. Bad? Nah. Bukan badia. Oh bukan. Bad Bad boy. Jadi dulu waktu gue SMA tuh, jujur ya gue tuh agak nakal. Dari SMP tuh gue agak nakal. Jadi dulu tuh gue sempat ikut tes ujian SMA negeri kan, di daerah Condet tuh ada. Nama gue masuk. Tapi teman gue dari SMA, sahabat gue nggak masuk di situ. Oh si Bio. Bukan, ada lagi. Ada lagi. Terus gue liat, wah, gue sendirian dong, gue nggak enak nih. Akhirnya gue cabut, gue akhirnya milih sama teman-teman gue, sama circle gue waktu SMP. Jadi lu milih sekolah karena circle? Circle, serius, sama kayak lu kan? Gue enggak. Iya, di maksudnya- sekolahan gue tuh nggak ada yang gue kenal bahkan. Nggak, tadinya lu lebih seneng kalau satu circle kan? Makanya tadi lu masuk ke sekolah lu yang baru, lu nggak semangat karena nggak satu circle. Nah tapi kalau gue waktu itu lebih berani. Gue ikutin tuh circle gue gitu. Masuklah gue ke salah satu SMA di daerah Kramat Jati sana lah gitu. 2 minggu. Nggak betah kan? 2 minggu gue langsung keluar. Sebentar amat ya. Sebentar. Itu liburan apa sekolah ya? Gue cuma numpang makan di kantin. Nah berarti terkadang mengikuti circle tuh nggak selalu tepat. Bener, nggak selalu tepat. Gue kalau ngikutin circle gue, pengen ngikut cewek gue gitu, gue di Medan dong berarti sekolahnya. Oh dia di Medan. Karena tadi dia tuh. di luar kota. Makanya akhirnya gue saat itu nggak langsung sekolah lagi boy. Oh, lu ngapain? Gue sempet nggak sekolah 1 tahun. Mabuk. Nggak mabok. Nyuntik. Nggak nyuntik. Ngelem. Ini ya. Nggak dulu gue ikut teater di Sanggar Teater Westendra di daerah Citayam. Yang nggak 1 tahun full, cuman banyak kegiatan yang gue isi sih saat itu. Nah akhirnya setahun kemudian gue baru sekolah lagi. Itu deket samping sekolah lo. Iya, kita Makanya nih gue jadi bisa satu nongkrong sama lo. kita ini jadi satu tongkrongan tapi beda sekolah. Beda sekolah. Sekolahan kita tuh saling membelakangi. Belakangi. Makanya kalau kita bahas sekolahan, nyambung nih karena kita satu circle meskipun beda sekolah. Awalnya gimana sih lu bisa masuk? Gua nggak masuk circle sekolah lu ya, tapi lu yang Gue masuk masuk circle sekolah gua ya. Jadi gue ngejar kelas gue jujur. Nah, oke, langsung kita telepon. Jangan Oh, dong, enggak. jangan. Gue masuk sekolah lo, nongkrong di sekolah lo, gue ngejar kelas gue saat itu. Kebetulan dulu gue Ini yang beda ya main taraweh kemarin, udah beda lagi. beda kasus Beda nih, beda lagi. kasus. Jadi, tapi di sekolah lu tuh gue punya teman. Basis gue dulu, basis Denino yang pertama, Ferdi. itu Ferdi. Sekolah lu kakak kelas Kakak lu. kelas gua ya. Nah, gue sering nongkrong di sekolah lu akhirnya, karena harus diakui cewek-cewek di sekolah lu lebih cantik dibanding sekolah-sekolah gue. Ya. Makanya gue pindah nongkrong ke sekolahnya dia kan. Terus gue lihat nih ada satu cewek sangat menarik gue saat itu. Akhirnya gue putusin untuk gue coba deket. Gue kan anaknya SKSD banget men. Tahu sih gua. Sumpah gue SKSD banget. Wah dengan kena so deket gue langsung masuk ke circle lu tuh. Ya akhirnya gue coba untuk deket lah sama kelas gue itu. Cuman dilalahnya qadarullah gue malah dapet yang lain gitu. Tahun-tahun ya. Bertahun-tahun. Sekolahnya. Sekolahnya bertahun-tahun. Iya, jadi kayak gitu sih background kenapa kita bisa nongkrong bareng Satu akhirnya. circle. By the way, lu jajan sekolah dulu berapa ya? Jajan sekolah gue pas SMA itu sehari Sehari. 25.000 belum sama uang pulsa. Orang kaya. Orang boros. Bapak gua boros. Orang kaya. Keluarga terpandang. Emang gede ya? Gua nggak tahu sih ya di tahun 2003 ya tuh ya. 2003. 2003 kan. Gua nggak tahu itu besar atau enggak. Cuman uang jajan gue 1/4 dari uang jajan lo. Seperempat tuh berarti 7.000-an, 7.000. Bahkan 7.000 itu paling gede. Biasanya gue di angka 5.000. Kelas menengah bawah. Bukan. Tadi bokap lu boros kan? Iya. Bokap gua ini Pelit. hemat. Iya. Jujur gua jajan segitu, boy. Tapi dapat apa aja lu? Nggak dapat apa, dapatnya banyak. Kayaknya nggak tahu nilai uang deh. 8.000 nggak dapat apa-apa. Dapatnya enggak. Gua 7.000 itu gua dapat sarapan, ongkos pulang balik, makan siang sama makan sore. Oh. Kok bisa?
Iya, malak gua. Gua malak dulu. Lebih ke malak. Jadi kayak gue dilatih sama orang tua gue untuk dapat ilmu bertahan hidup kayaknya. Bener. Lu gue kasih segini, lu harus hidup ya sampai sore. Gue nggak mau tahu. Dan paling Malamnya lu mati nggak apa-apa. Hidup sampai Yang penting sore pagi kan. sampai sore. Hmm. Tapi jujur lu 25.000 belum pulsa tuh menurut gue gede banget sih men. Iya, kalau pulsanya gue dikasih bulanan. Oke. Jadi sebulan tuh pulsa gue dulu tuh kan zaman SMS masih mahal lah. Ih anjir. SMS per karakter Per anjir. karakter atau per sekali kirim kalau gua tuh. Per sekali Ada, kirim tuh ada 3. sekali kirim. Gua dari dulu pakai si merah kan. Oke. Teman-teman gua tuh pakai si kuning. Oke, gua kasih kuning. Nah, si kuning itu 100 rupiah. Oh, kalau Gua ke siapapun 350 perak. tapi kan dulu yang jadi jargonnya jaringannya lebih oke doi. Iya, tapi kan kita cuman berapa kilometer berbedanya, harusnya nggak ada perubahan yang signifikan sih. Cuman memang di era itu ya selain per SMS ada juga per karakter boy, per huruf. Iya, akhirnya Tapi- pas maju. Tapi itu si ijo, Si hijau dulu. si ijo ya? dulu awalnya dia per huruf kan. Ah. Makanya zaman itu tuh eranya singkat-singkatan. Misalnya lu lagi di mana? LG DMN. Biar hemat. Iya, lu lagi di mana? Hujan guys. Kita ditemenin hujan nih, Temenin hujan. agak bocor. Soalnya studio kita itu menganut nature. Jadi Alias seadanya. Tapi kalau ngomongin uang jajan ya, gue ada cerita yang gue ingat tuh. Jadi gue tuh sempat maksain nyokap gue biar gue dikasih uang jajan bulanan. Oke. Biar kayak tuh gue nerimanya bulk gitu. Langsung gede gitu ya? Gede gitu. Nyokap gue tuh tahu tipikal gue, nih anak belum bisa nih ngasih uang jajan bulanan. Gue kasih uang jajan bulanan. Akhirnya tuh gue mencoba meyakinkan terus lah. Akhirnya mungkin Oke. nyokap gue dulu, akhirnya gue dikasih tuh. Bener dong. Uang jajan gue cuman bertahan 3 hari. Loh, kenapa? Hilang dompet sama dompetnya. Jadi sebulan itu gue nggak berani bilang nih, karena gue pengen tetap dapat uang bulanan gue bulan depan kan. Lah terus yang selama 27 hari itu gimana? Akhirnya gue dihidupin lingkungan gue, Siapa aja? Biar gua list ya. temen gue, Iya, siapa aja teman lu siapa aja? temen-temen gue. Iya, siapa aja namanya? Ya, kan kenal- kenal semua nih. Siapa aja? Ya iya, tapi kan gimana ya? Siapa aja? Ayo dong. Ditus, Editus, Dinto, Rinto. sama mantan gue dulu. Oh, oke. Kesel. Editus, Rinto, mantan lu siapa? Siapa yang? Gue kesel nih. Tapi itu sama kayak gue. Gue dulu bisa bertahan 7.000 dalam satu hari karena gue dibantu circle gue juga, men. Circle apa mantan? Iya, mantan gue. Jadi saat itu tuh gini, gue setiap pagi gue dapat bekal dari doi. Jadi setiap pagi tuh gue harus jemput ke sekolah lu tuh pagi-pagi banget Ya. untuk ngambil bekal. Jadi jajan gue 7.000 itu yang goceng diambil sama dia. Nanti Sabtunya kita pakai entah buat nonton, entah buat jalan gitu. Oh, jadi dari lo kembali ke kalian. gitu. Nah, untuk gue menyambung hidup itu, Tapi Lewat. 7.000 itu ditabung seminggu sekali, bisa apaan kalian pacaran? Berarti kan itu cuman itu syarat aja sebenarnya, syarat syarat aja supaya gua nggak boros. Ya padahal kan gua nggak boros, mungkin gua nggak bisa beli pakai duit gua. Kan gua bisa beli pakai duit orang lain. bener juga. Iya. Lebih baik orang yang rugi itu ya. Gua ngerokok malah, minum, maksudnya minum Miras. Iya kan? dulu ya gitu. Ya Nggak. intinya dulu seru banget gitu, dibantu sama support system, sama kayak lo. Anjing support system. Support system. Seru banget kayak. Seru banget kayak. Gue kesel nggak? Masa SMA. Ya mau nggak mau, emang itu bagian dari kehidupan kita yang udah lewat. Ya, Ngomongin ya. masa SMA tuh dari pertemanan, terus juga mulai pacaran, Bener. terus hal-hal konyol. Ya banyak hal-hal konyol yang mungkin kita lakuin. Banyak banget. Sampai coba mencari passion kita tuh. Lah, betul. Gue salah satu ya kasarnya. Akhirnya gue bertekad saat itu ya. Kayaknya gue memang mau jadi musisi deh. Itu waktu zaman SMA. Iya rata-rata gitu gue juga kan. Iya. Waktu gue zaman SMP. Maksudnya gini, gue hobi musik dari SMP. Cuman saat SMP tuh gue nggak punya tandem yang oke gitu. Dalam artian Jadi nggak jalan gitu. nggak jalan. Ya maksudnya gue alhamdulillah dari SMP tuh punya bakat musik yang lumayan lah. Jadi bisa dibilang skill gue lumayan oke lah saat itu. Cuman circle gue nggak ada yang bisa
ngikutin Barengin, kemauan gue gitu. Akhirnya pas di SMA baru ketemu tuh gue sama si Martin. Kalau Ferdi gue dari SMP, sama Martin, sama Arnold dan lain-lainnya gitu. Jadi tuh zaman SMA itu apa namanya, banyak ketemu orang-orang yang tadi selain capable untuk di passion gue, di yang lain juga gue belajar kenal. Dulu zaman kita kan hal-hal kayak internet itu masih jarang banget. masih jarang banget dan mahal banget. Kayak misalnya dulu googling gitu. Ingat Mickey nggak? Iya, Iya kan? gua juga tahu referensi digital tuh dari dia sih. Yes. Nah, gue sukanya nongkrong di SMA lu juga dibanding SMA gue. Gue berasa lebih maju. Misalnya listrik udah masuk kali. Bukan, maksud gue di SMA gue tuh baik. Cuman maksud gue teman-teman guanya aja yang ngaco-ngaco. Nggak, serius temen gue ngaco-ngaco. Kerjanya kalau nggak cabut, bolos, mabok. Tuh temen dulu ya, dulu. Sekarang udah nggak. Iya lo udah lulus lah sekarang kan. Dan bukan sekolahnya, tapi circle iya. gue, teman-teman gue. Sekali lagi bukan sekolah gue, tapi teman-teman gue. Jadi gue suka di teman-teman lo, banyak ilmu-ilmu baru yang bisa gue dapet saat itu. Gitu. Terus apalagi ya? SMA tuh banyak banget yang bisa dibahas. Banyak banget sob. Anjir, gue inget banget. Apa? Ini momen epic. Gue godain cewek di angkot, men. Sumpah, gue naik angkot nih dari Cipayung tuh. Gue dari Cipayung udah ngeliat, nih kok cewek cantik. Serius saat itu gue liat cantik banget. Lo tau sendiri kan, gue orang tabrak langsung kan. Mulailah tuh gue, rumahnya di mana? Oh, di Pinang-Ranti. Oke, boleh kenalan nggak? Kenalan tuh gue kan. Pinang-Ranti kenal sini nggak? Adalah salah satu teman gue di Pinang-Ranti. Oh kenal dan bla 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 bla, kenalan. Oh cita-cita bla 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 bla. Pas gue main ke rumah lu, nggak taunya kakak lu, anjir, gue thanksin banget sumpah. Untung nggak jadi ya. Jadi kakaknya gitu dulu kakak kelas kita di atas tahun ya? 2 tahun. Bukan kakak kelas lu kali. Oh ya kakak kelas. Kelas gue ya. Lu, elah. Ya kakak kelas lu, 2 tahun Ya jelas kakak kelas gue loh, dia kakak gue. Enggak, setahun atau 2 tahun? 2 tahun. Oh 2 tahun ya? Dan buat gue ya, cantik kakaknya dia, makanya gue mau godain saat itu. Dan waktu itu gue masih jomblo ya. Ah lo nggak jomblo kan suka goda-godain. Oh iya. Lo kan juga kenal gue kan gara-gara godain gue dulu kan. Enggak cewek-cewek ya godain. Cowok. Itu epic banget sih menurut gue, anjir, malu gue. Iya, iya. Nah itu kayak, itu kan bukan kenakalan sih ya, tapi Oh, ada iya. lah kenakalan-kenakalan yang kita lakuin tuh. Kalau yang banyak. yang lu paling inget gitu, kenakalan yang paling lu lakuin sampai anjir kok gue dulu bisa segitunya ya. Anjir, kalau gue boleh jumping langsung ke waktu gue ujian, men. Anjir, gue dijemput, men. Sama guru gue, ujian nasional lah. Pas UAN. Pas UAN. UAN tuh sekarang namanya apa ya? UN ya? Iya, UN. Ujian Berarti nasional, ujian akhir. Itu ujian akhir banget berarti kan? Ya di sini maksudnya poinnya adalah guru gue tuh sayang banget sama gue. Saking mau gue lulus dari sekolah itu kan, akhirnya gue dijemput. Lu untuk- kenapa emang nggak mau datang UN? Ya nakal ya, namanya juga anak nakal. Berarti lu emang nggak niat lulus? Niat gue lulus. Gimana lu mau niat lulus kalau lu nggak ikut UN? Iya bodoh aja lah mau itu. Saat itu otak gue, sampai gue inget banget kalimat nyokap gue. Tok 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 tok, ngetok kamar kan. Ujian, libur, guru lo nih jemput. Pas gue keluar, Pak, masuk. Gue masuk sekolah, men, sumpah. Tapi gue akuin tuh guru gue itu baik banget sih. Kalau lu ada nggak? Apa kenakalan gue ya? Oh ini gue sering menyalahgunakan uang SPP. Anjing. Jajan udah gede. Jajan 25.000 plus. Uang SPP tiap bulan. Itu Iya. bukan gue pakai, lebih ke alih fungsi. Oh gitu. Jadi harusnya buat bayar SPP, lu gue bayar alih fungsiin. buat. Ya buat macem-macem. Oh, keren ya. Pacaran. Dia udah bisa memanage uang dengan baik. Keren Wah, ya. banget. Keren. Terus akhirnya nggak punya otak lu. Ya. Terus Nggak punya akhirnya akhlak. gue dipanggil tuh sama bukan gue, orang tua gue dipanggil, tapi gue nggak berani bilang sama bokap gue masalahnya apa. Gue bilang, "Pah, dipanggil ke sekolah." "Kenapa emang?" "Nggak tahu, mau ada penyuluhan kali." Ada dipanggil kan, bokap gue tuh. Bokap gue dipanggil, dikasih tau lah sama guru BP dan wali kelas gue. "Pak, si Rian ini sampai tercatat pada tanggal ini udah jadi siswa yang poinnya tertinggi nomor 2 se-1 sekolahan."
Bokap gue bangga dong. Wih, Poin gua- tinggi. Poin tinggi, kedua satu sekolah. Wih, keren, Tadinya keren, keren. kamu harus balap yang pertama gitu enggak. Lanjut. Terus habis itu dia bilang, "Oh iya, kenapa poin kedua?" Dia bilang itu. Bokap gue kayak setengah Prestasinya seling. apa? Prestasinya gitu kan. Ya maksud di sini kan sistemnya Pak, jadi kalau orang yang sering melakukan pelanggaran itu dapat poin. Nah berarti gue orang kedua tertinggi melakukan pelanggaran. Bokap gue langsung malu banget. Jadi dijabarin itu masalahnya apa aja, berantem, soal pakaian, sepatu, uang SPP segala macam gitu-gitu. Karena mungkin guru gue kenal baik sama bokap gue, jadi tuh kayak kok ini anak nggak bayaran gitu. Oke. Jadi gue tuh nunggu sampai berapa bulan, Boy? Biasanya keganti, cuman gue lagi apes aja waktu itu. Pasti abis itu uang jajan lu ditambahin. Karena ngerasa, ih anak gue kayaknya bukan salah anak gue deh. Kurang. Anak gue begitu karena mungkin kurang jajannya gitu. Sayang bokap gue nggak se-PA itu sih. Iya anjir, gue kalau bahas-bahas soal dipanggil orang tua, gue pernah juga anjing, sumpah itu gue malu buat gue sampai sekarang. Jadi kayak gue tahu nih ceritanya. Sejarahnya tuh bokap gue itu nggak pernah mau ke sekolah gue. Dari zaman gue SD sampai gue lulus, nggak pernah mau. Biasanya nyokap. Nyokap pasti, itu pun nyokap nggak mau, lebih sering kakak gue. Hmm. Kakak gue. Nah intinya saat itu, gue udah sering dipanggil, jadi yang harus datang ke orang tua. Yang harus datang tuh bokap gue, karena bokap gue nggak pernah datang. Jadi nggak ngenalin lah. Nggak kenalin. Aduh gimana ya caranya supaya bokap gue datang? Akhirnya gue puter otak dong. Dari uang jajan yang gue yang nggak seberapa itu, gue pakai buat sewa tukang ojek. Untuk jadi bokap gue ke sekolahan gue. Deal lah tuh gue, ada tukang ojek di Rambo, Ceger, namanya Pak Ahmad. Pak Ahmad nih kalau nonton, atau anaknya Pak Ahmad nih kalau nonton nih, wah itu thank you banget Pak. Udahlah, gue sewa Pak Ahmad itu kan, datang ke sekolahan gue. Datang ke ruangan BP, BK, ketemu wali kelas gue, sama guru BP gue kan. Dia pakai topi nih, nunduk dia men, nunduk aja nih. Jadi setiap Ada lu nya di situ. ada gue samping-sampingan. Jadi setiap wali kelas gue bilang, "Ini Pak, ini anaknya bla 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 bla." Kalimat cuman, "Baik Bu, nanti kan saya bilangin anaknya." Apapun pertanyaannya, apapun yang jadi keluhan si sekolah gue terhadap gue, jawabannya cuma itu. "Baik Bu." Lo ajarannya gitu ya. Gue juga nggak tahu dia improv tuh kayak. Udah tuh, gue kayak, "Nih Pak Ahmad kenapa ya dia nunduk?" Udah lo kelar kan, pulang. Guru gue langsung bilang ke gue, "Sejak kapan kamu jadi anaknya Pak Ahmad?" Dia kenal ternyata ya. Kenal, dia itu ngontrak di samping wali kelas gua. Anjir, gua malu banget men, sumpah. Tapi saat itu wali kelas gua masih nutupin ke guru BK. Jangan-jangan wali kelas tuh berasumsi Pak Ahmad tuh punya istri lain. Iya bisa jadi. Ya, kita Anaknya nggak tahu. gua, iya. Lu. Bisa jadi. Makanya ditanya, sejak kapan? Kamu jadi anaknya Pak Ahmad. Iya. Aduh, iya ya. Gua telepon Pak Ahmad kali. Boleh. Gue juga pernah kayak gitu, cuman gue nggak bayar, gue minta tolong temen gue. Tapi alhamdulillahnya itu berjalan mulus, jadi gue nggak ada kendala apa-apa. Oh, jadi lu pernah ngelakuin trik yang sama ya? Gue pernah, Cuman kayaknya gua sial aja ya. Banyak anak sialan kayak gitu pernah ngelakuin hal itu deh. Gue sadar banget deh, maksudnya peralihan gue waktu SMA sama sekarang, gue tuh kacau sih dulu, jujur. Maksudnya gue bangor, gue badung. Kadang gue kalau gue inget gue dulu, gue kayak, ih anjir, gue nyebelin banget ya gitu. Gue kadang tuh merasa punya salah gitu sama teman-teman gue waktu SMA. Iya pasti ada di SMA kita tuh yang Lu inget temen kita kagak? iya gue inget Siapa? Rinto kan. Sumpah, Rinto. Kita punya temen namanya Rinto, itu pelipur lara. Dia orangnya baik banget. Baik banget. Dia Gua- tuh jadi gacuan cewek-cewek. Yes. Sering banget dibelain cewek-cewek karena Serius. Kita jailin cowok-cowok. Serius, gue jahil sama gini, Rinto itu teman akrab kita, teman nongkrong kita, teman akrab kita, dan kita sayang banget sama Rinto. Saking sayangnya, Gue sih biasa aja ya. lo bisa. Gue sebenarnya mau cuman buat naikin dia Buat doang gimmick sih. ya? Iya gimmick doang. gimmick. Cuman gue jahil sama Rinto, gue sering ngeledekin dia, Ya biasa ceng-cengan lah. bully sih. Iya. Nggak ceng-cengan sih, kita ngecengin dia tapi dia nggak bisa ngecengin kita Iya. balik. Dan dia pelipur lara banget gitu. Hmm. Jadi dia kalau nggak ada dia tongkrongan tuh sepi gitu. Cuman nggak tahu kenapa akhir-akhir ini gue ngerasa jadi kayak gue dulu kok punya salah besar banget ke dia gitu. Sampai sekarang kali ya. Karena salah satu gini, menurut orang ya, dulu tuh gue termasuk figur yang menarik karena gue humoris.
Padahal gue bukan humoris. Kebetulan gue punya Rinto. Jadi gue terkesan humoris gitu. Jadi kalau lu mau terkesan humoris, bawa Rinto ke tongkrongan. nggak ya, makanya itu jadi gue ngerasa kayak, wih gue kayak agak jahat deh. Seru nggak sih kalau momen Ramadan ini kita maaf-maafan sama Rinto? Kayak Penting nggak? langsung apa by phone apa? Telepon. Oke, lu mau minta maaf? Iya. Tapi lewat lu ya? Gue pikir-pikir dulu ya. Gue telepon tetap, cuman gue belum tahu nih gue mau minta maaf apa. Apa enggak? Kalau lu udah fix minta maaf. Fix minta maaf. Coba, Ra, nyum handphone, Ra. Nyum handphone dong, Wish, di mana? Halo, Boy, lagi sibuk nggak tuh? enggak, baru dari luar. Oh, lagi libur lo? Libur sih. Kenapa, Oh. Bos? Enggak. Suruh kesini dong. Ini gue lagi ngumpul sama anak-anak, terus keingetan lagi bahas masa SMA, jadi keingetan lu gitu. Nih, ada yang mau menyambung tali kasih nih sama lu. Siapa? Halo ganteng. Ini Kok ini sih tuh? Tuh. buat dong. Tuh. Gue tiba-tiba keingetan lo gitu. Kok gue di bulan suci dan bulan baik ini kok gue ngerasa tiba-tiba gue punya masalah besar ya sama lo ya, Toh? Lah. Kok Kayaknya sih banyak, Bol. tuh kan bener kan anjir ini momentum tuh. Makanya ketika tiba-tiba gue sama Age inget lo, tiba-tiba gue mau nelfon lo dan gue mau minta maaf sama lo tuh dengan tulus. Jadi maafin toh. Biar puasa lu nggak diterima, yang penting kan Bang Gol udah minta maaf. Nah, gue pengen lo jawab secara tulus. Kan gue udah menyampaikan permohonan maaf gue secara tulus nih. Lu mau maafkan gue tulus nggak? Gue memaafkan lo dengan tulus kok. Wah, alhamdulillah. Tuh dengerin semuanya. Gue udah Tuh, jangan mau tuh, lo harus ada hitam di atas putih. Dia nggak boleh ngulangin kesalahan-kesalahan yang udah dia lakuin. Enggak, emang gitu biasanya bagus sih. Ntar kalau misalnya udah ngomong gitu, ntar diulangin lagi. Iya, makanya harus ada hitam di atas putih. Tapi gue Kayak nggak kenal aja bagus. Maklumin dia. tapi jujur tuh gue udah merendahkan diri gue serendah-rendahnya untuk minta maaf sama lo nih di hadapan halayak orang banyak. Serius, karena lu orang yang gue sayang tuh, bener. Di antara teman-teman gue, lu salah satu orang yang gue sayang. Terima kasih tuh. Nah, ini sekarang ada lagi yang minta maaf sama lu nih tuh. Tetangganya Age. Aduh. Banyak banget yang salah Rinto. Halo toh, Ini. Oi. Age nih Age. Iya, Ge. Gimana, Ge? Kabar, Ge? Sehat? Sehat, alhamdulillah toh. Gue juga mau. Tadi sih gue pikir-pikir kayak nggak perlu, cuman ya berhubung buat konten ya udah deh. Jong. Enggak, gue bercanda. Gue juga minta maaf ya toh kalau ada salah. Gue juga minta maaf, Ge, kalau ada salah. Ya, gue minta maaf kok lu juga minta maaf sih. Tadi Bagol minta maaf, lu nggak minta maaf Iya, sama kesan lu Bagol. gak punya dosa sama gue. Oh iya, lu. Minta maaf dong. Oh, minta Tapi maaf juga katanya. Bagol. Tapi gue nggak maafin lu tuh. Bagol nggak maafin lo. Sudah biasa itu, mah. Lu udah biasa nggak dimaafin ya? Iya. Ya udah. Nanti ngumpul ya. Ya udah. Yo, thank you ya toh. Yo, Yo. sama boy. Yeay, dimaafin. Alhamdulillah, gue ngerasa lega. Satu lagi dong, gue mau minta maaf sama orang lagi. Nggak, Lu banyak salah ya? Canda. Gue tahu minta maaf siapa nih. Udah. Lu ada mau minta maaf sama siapa lagi, Ge? Enggak. Tuh, dapet izin tuh. Ngapain minta maaf? Dia yang minta maaf harusnya ya? Iyalah, Udah, gue telepon. Gue suruh minta maaf sama lu ya. minta maaf sama Rara. Siapa emang? Kamu siapa sih? Siapa sih? Maksud gua sahabat lu, bukan mantan lu. Oh. Iya, lu kenapa ke mantan? Mantan sih? Kan kita nelfon sahabat tadi ya. Oke, gue salah lagi. Gue senengnya di vibe bulan baik hari baik ini tuh kayak gitu. Vibe-nya tuh maaf-maafan, saling Iya. legowo. Sebenarnya sih nggak mesti nunggu bulan Iya sih. puasa ya buat maaf-maafan ya. Yes. Balik ke masa SMA. Oke. Balik ke masa SMA. Tapi boleh lah, nanti kita ada spesial khusus
ngobrolin soal masa-masa SMA sama teman-teman SMA kita gitu kali ya. Perspektif mereka soal kita ya. Iya, ataupun tongkrongan kita gitu. Kalau gue perspektif lu ke gua ke lu. Iya boleh juga sih, boleh juga. Sekarang apa nanti? Ya terserah. Apa tuh? Nggak kelihatan mata gue buram. Closing. Oh closing. Oh udah kelamaan ya. Ya udah. Yang tadi kita simpen aja buat Ya, next kita simpan episode. aja. Lagi pandangan kita nggak penting juga sih. Oke kali, cukup kali ya. Udah kali ya? Berhubung udah ada yang masak dan bau-bau harum masakan nih. Ya udah keruyukan. Iya. Kriukan bener ya? Apa sih? Dari tadi gue salah ngomong mulu. Kriuk. Oke. Dia Gaps. Dan dia Age Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. berikutnya. Terima kasih. Bye people.